Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan berbagi lagi ya teknik dan juga cara ya. Tapi kali ini kita akan membahas masalah ikan ya. Karena kita ada dua tema ya dalam setiap video saya ini, kan ada dua ya, ada bonsai dan juga ikan ya, khususnya ikan gapi ya, ikan-ikan jenis beranulah lebirer. Oke, jadi terutama pada budidaya lebirer ya, atau ikan gapi, plati, moli ya, seperti itulah. Hal yang paling utama yang kita perhatikan adalah kutu air ya, sebagai pakan utama dari ikan ya. Apalagi kita sebagai pembudidaya itu kita harus seefisiensi mungkin ya penggunaan kutu air sebagai pakan utama. Walaupun sebenarnya dapat kita selingi juga ya dengan pelet atau roti atau biskuit seperti itu. Tapi untuk pakan utama kita tetap menggunakan pakan hidup ya. Pakan hidup ini harus ini wajib ya kalau untuk pembudidaya. Memang sih kalau untuk orang pemula ya, untuk pemula yang lagi budidaya, kalau dia berpikir sekilas, waduh ini pakannya mahal, ini lebih bagus pelet saja atau gimana ya. Padahal sebenarnya ya, kita membeli ini ya, membeli kutu air itu cukup satu kali ya, satu kali. Anggap kita beli 10.000, dan kegunaannya itu ya, asalkan kita bisa tahu cara budidayanya, cara penggunaannya ya, memanfaatkannya seperti apa, kita bisa gunakan terus menerus. Bahkan cukup sekali untuk membeli seumur hidup ya, bahkan sampai kita meninggal sekalipun ini tetap ada ya, asalkan kita tahu caranya ya, cara membudidaya ini. Kalaunya ini ya, apa, kutu jenis Daphnia magna ya, ini khususnya Daphnia magna yang saya sering gunakan ya. Ini terbilang pakan yang bandel ya, pakan yang sangat bandel, kuat ya. Yang penting itu satu aja yang harus kita jaga, airnya jangan terlalu keruh, itu aja. Lebih baik kita memberi pakannya ya cukup sedikit-sedikit saja atau gimana ya, yang penting airnya jangan sampai keruh ya. Ini hasil dari saya ambil dari sini ya. Nah ini tadi baru saja saya serok karena airnya sudah agak mulai bening ya. Ini sudah mulai agak bening sekali, jadi saya serok tadi ya. Dan juga saya taruh ke sini, sisanya saya beri pakan ke sini tadi. Habis itu di sebelahnya juga ini ya, ini juga sudah mulai agak keruh ya. Ini ikan-ikan ya masih kecil juga ya. Oke, jadi cuma yang di sini yang sudah agak kotornya. Nah ini sudah mulai nggak terlihat lagi ya. Nah ini mulai butek ya. Nah butek. Jadi ya, yang ini kan sudah kita serok ya, juga ini sudah bersih. Jadi penggunaan efisiensi ya yang akan saya bongkar di sini ya, dan juga ini akan terus menerus ada part 1 part 2 nya nanti ya, efisiensi dari kutu air itu ya, supaya kita dapat menghemat ya air dan juga pakan. Jadi ada dua hal itu, dan juga akan saya kasih tahu informasinya, tata caranya ya. Oke, ini sebenarnya bukan masalah kita pelit atau tidaknya ya di sini ya. Iya, kalaunya sebenarnya sih dibilang pelit ya lumayan pelit juga sebenarnya. Tetapi itu tergantung dari tempatnya ya. Kalaunya tempat kita itu untuk airnya lah, untuk air itu melimpah sih tidak jadi masalah. Tapi kalau ini tempat kita misalnya di perkotaan, airnya itu air ledeng, susah kita dapatkan, sudah pasti itu akan makan banyak biaya. Sehingga kita harus gimana ya, air itu kita harus menekan biaya itu, dan juga untuk biaya pakan ya. Oke, jadi itu ya intinya, kita bisa menekan biaya. Oke, jadi yang di sini tadi ya,
yang ini kan sudah kita ambil, cuma ini masih ada ya kutu airnya. Ini sudah lumayan masih banyak ini kutu airnya ya. Airnya juga sudah mulai bening ya, mulai bersih. Jadi yang dari sini ya, yang agak keruh ini kita pindah ke sebelah sini. Oke, jadi seperti itu ya, kita balik ya seperti ini. Ini biasanya sering dilakukan ya, sering dilakukan oleh peternak ya. Tidak mesti saya ini, sebenarnya ini kebanyakan para peternak seperti ini melakukannya ya, supaya dia bisa cepat membesarkan anakan, atau apa itu namanya, memperbanyak ya, memperbanyak, dan juga cepat menjadikan ikannya ya, supaya agak cepat dijual karena sudah mulai besar-besar seperti itulah. Oke, nah jadi ini saya skip ya, susah saya serok sendiri tadi sini ke sini. Cuma yang jelas ya, ini kalian paham kan, yang dari ikan sini tadi yang airnya keruh ya, kita serok ya. Tadi simulasinya sudah kan, saya serok, habis itu ikannya saya pindah ke sini ya. Jadi yang ikannya yang dari sini tadi pindah ke sini, dan dia memakan sisa kutu air yang setelah kita serok ke dalam sini. Nah yang ini nanti kita pindah ke dalam sini. Nah jadi putarannya seperti itu ya. Nah ini yang penting kita ada dua tempat ya, satu untuk kutu air, yang satu buat ikannya. Jadi kita bolak-balik seperti itu aja. Nah jadi kita, kalau di sini sudah mulai kotor lagi nanti karena ada ikannya, sini kan bersih lagi nanti. Kalau sini sudah bersih, kita pindah lagi ya. Nah jadi seperti itu aja. Oke, apalagi kalau kita di ruangan terbuka ya seperti ini kan. Nah ini kan ruangan ya, kita ada di ruangan terbuka, walaupun di atasnya ini ada ya, ada penutup juga, tapi ini terkena cahaya matahari ya. Saya terkena cahaya matahari setiap pagi ya, pagi dan sore, makanya kadang airnya bisa hijau ya. Nah jadi seperti itu ya, kita putar lagi, terbalik. Tapi kalau terlalu pekat ya, jadi kalau terlalu pekat itu terpaksa kita harus kita kurangi airnya, dan airnya itu tadi kita berikan ke tempat yang lain ya, seperti di sini ya. Ini juga ada kutu airnya juga ya. Nah seperti itu, jadi kita tinggal bolak-balik ya. Oke, jadi saya skip aja dulu ya supaya cepat ini. Oke, jadi ini sudah saya semua ya, saya serok itu semuanya. Jadi saya pindahkan ke sini. Nah, jadi seperti itu ya untuk efisiensi dari kutu air ya. Jadi kutu airnya di sini tadi kan, yang di sini yang ikannya, karena ini airnya sudah kotor, tapi di sini kutu air itu kan makannya dari itu, mulai dari lumut, kotoran-kotoran ikan juga dimakan dia ya. Jadi kalau sudah bersih kita ambil kutu airnya sebagian ya, kita masukkan di sini, sebagian ini kita buat pakan, ini buat perkembangbiakannya lagi selanjutnya. Sebagian kita beri pakan tadi, habis itu sisanya ini kita berikan dari ikan dari sini, kita masukkan ke sini. Nah ini nanti ya, semakin lama nanti akan semakin kotor juga nanti airnya, sama seperti ini nanti. Kalau sudah seperti ini airnya ini, nanti kita pindah lagi ke sebelah. Nah yang ini ya, yang sudah kita serok ini ya, ini untuk penanganannya airnya seperti apa. Oke, ini saya akan beri sedikit tips lagi ya. Ini ya, kalau airnya seperti ini ya, habis itu ada tanamannya seperti ini ya. Ini tanaman apa ini namanya, bekas mata lele. Ini harus kita bersihkan dulu ini mata lele ini ya. Jangan sampai media kutu air itu ada tanaman berupa mata lele atau eceng gondok atau sejenis itulah, jangan sampai ada ya.
kita masukkan aja ke sini ya, sini sebelahnya ya. Usahakan itu ya jangan ada jenis tanaman ya, kecuali itu lumut yang pada di dasarannya sini ya, nggak jadi masalah. Nah, habis itu kita sikat ya, kita sikat ini udah apa ini, kita sikat, kita bersihkan ya, tapi bagian bibirnya saja sini ya, di bagian bibirnya sini yang kita sikat ya. Nah seperti ini ya, ini cukup seperti ini ya saja ya. Nah ini kan sudah berlumut ya di samping-sampingnya apanya ya. Nah kita sikat di sini, sama di bagian ini dasarnya paling bawah ya, paling bawah ini yang kita sikat ya. Nah kita sikat, cuma ya mau yang sampai bersih ataupun tidak juga tidak jadi masalah. Yang pasti ya di bawahnya jangan sampai berlumut tebal. Kalau yang untuk di sampingnya ya, di samping ember ini ya, dinding maksud saya ya, dinding ember ini itu kita tidak usah bersihkan ya, itu biar jadi bibit, nanti bibit buat menghijaukan atau juga buat persediaan makan buat kutu air ya. Nah, seperti ini. Setelah kita sikat baru kita aduk, kita putar aja airnya seperti ini. Nanti kotorannya akan mengumpul di tengah. Nah inilah enaknya kenapa banyak orang menggunakan ember ya di dalam budidaya gapi ya, karena mudah untuk membersihkannya ya. Nah habis itu kalau dia pengen membersihkan ya, kalau itu tidak ada ikannya, tidak ada kutu airnya, tinggal diputarnya seperti itu saja. Dinding biarkannya juga tidak jadi masalah ya. Nah habis itu kalau sudah seperti ini ya, kotorannya ini ya menumpuk sudah di tengah. Sebenarnya kotoran itu ya untuk Daphnia magna ya, namanya Daphnia magna itu menyukai air yang bersih, yang jadi masalah. Kalau ini ya sudah pasti ini terlalu banyak amoniak ya. Udah pasti terlalu banyak karena ini habis kita sikat, jadi kita ambil ya di bagian tengahnya itu kotorannya ya. Nah kalau itu sudah terkumpul, nah seperti ini kan ada kotorannya kan, kita buang ya, tinggal kita serok-serok. Paling bagus sebenarnya habis kita putar gini ya, kita biarkan dulu ya kira-kira 15 menit atau 10 menit ya, biar ini nanti kotorannya akan mengumpul di tengah, nanti enak kita mudah dalam membuangnya. Nah jadi seperti itu saja ya. Dari pertukaran ya, pertukaran ember saja sebenarnya ya, cuma memang hal ini sepele, cuma ya bagi saya ini walaupun ini sepele, tapi ini ibaratnya itu sangat sekali ya, apalagi buat peternak itu ya, hal-hal yang sekecil ini ya kan. Jadi ini kita dapat menghemat air ya, daripada airnya ini kita buang begitu saja ya seperti ini kan tinggal kita nambahi aja lagi, tinggal kita nambahi kutu air ya. Kutu air itu nggak usah banyak ya, misalnya kita tanggup cukup segini. Nah ke dalam sini ya, kita tumpah di situ, udah. Ini nanti di sini ya 2 minggu ke depan di sini sudah keruh, di sini sudah banyak ikannya. Nah iya kan, sudah banyak ikannya, sudah banyak kutu airnya, jadi kita tinggal pindah. Terus yang di sini ya, apakah kita akan beri pakan juga ya, berupa pelet atau ya, tetap kita beri pakan pelet juga ya, cuma porsinya sedikit saja, jangan terlalu banyak. Masalahnya di sini kan juga ada kutu airnya. Palingan kalau segini, kalau ukuran pelet palingan kita memberi segini aja, sedikit saja ya, cak sudah kita tabur, soalnya kan ada kutu airnya juga. Nah ini yang membuat ikan gapi kita nanti akan cepat besar di situ. Cuma hal yang perlu diingat ya, kita harus menjaga kualitas air kita ya, air kita ini. Air. Biasanya orang bermasalah dengan kadar oksigen ya, tetapi kalau air ya,
yang oksigen itu kan dapat terlarut di dalam air karena adanya pergerakan air ya. Nah, kalau air ini ya gimana tidak ada oksigennya? Setiap 2 minggu kita aduk-aduk, kita anu-anu ya, ya sudah tercampur di situ. Dan juga kita akan beri tanaman ya, tanaman seperti ini ya, ya sudah pasti ya oksigennya banyak terlarut di dalamnya. Nah, habis itu kita saring pulang ini ya airnya menggunakan dengan kutu air ya, bersih kembali, jadi steril kembali. Nah, mengenai pH-nya kan bisa kita netralisir menggunakan mata lele ya. Ini sangat cepat netralisir anu ya, apa namanya, pH air. Nah, jadi seperti itu saja ya untuk kesempatan pada video ini ya. Saya harap apabila ada sesuatu ya yang kurang dimengerti ataupun ada kekurangannya, ada masukannya ya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa seperti biasa ya, ada harus ya subscribe dan aktifkan tanda lonceng serta tanda like-nya ya. Oke, dan ini ya, ini kalau yang itu tadi kan itu kita langsung praktek ya, Oke, itu ada 2 ya, ada praktek. Dan ini yang kemarin ya, yang saya lakukan ya. Nah, ini airnya, dan juga ini embernya saya bersihkan juga di bagian bibir dan juga di bagian dasar ya. Nah, seperti ini ya. Untuk sampingnya saya biarkan. Kalau ini kemarin ya, kenapa saya tidak saya kuras airnya, habis itu airnya tadi saya berikan ke ini, saya lempar ya, sebagian ke sini airnya, sebagian ke situ, dan juga yang di sebelah sana itu ya, sebelah sana itu juga saya lempar karena airnya begitu hijau sekali. Kalau terlalu hijau itu untuk dapnya makna kayak dia tidak mampu, bahkan dia bisa mati ya, karena dia itu kan tidak terlalu suka air yang terlalu pekat ya. Dia sukanya airnya agak-agak bersih seperti ini ya. Nah ya, yang masih kelihatan seperti ini ya. Apabila kita turunkan tangan kita, dia kelihatan masih, nah dia sukanya seperti itu airnya. Nah, jadi terpaksa ini harus dikuras total. Dan juga untuk ikan saya pindah ke sini ya. Nah, ini pun masih ada kutu airnya ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya, apalagi ini dekat dengan waktu Lebaran, jadi kalau kita tinggal ya untuk beberapa hari, kalau seperti ini ya, ini saya akan kondisinya ya. Nah, kalau kita tinggal ini aman ya. Kalau untuk 3 hari ya, 3 hari kayaknya ini aman. Maksudnya ada pasokan pakan ya, juga ada tanamannya ya. Apabila dia mulai bosan dengan kutu air, dia juga bisa makan akar dari mata lele ini. Nah, dan juga lumut ya, lumut-lumut yang ada di samping misalnya kayak yang seperti ini tadi, ini juga menjadi pakan alternatif. Jadi untuk kita meninggalkan dengan keluar kota ya lumayan aman. Walaupun nanti ya namanya kita beternak ikan itu ya, misal sebanyak ini ya, itu pasti ada yang mati juga itu. Tidak ada kita beternak ikan yang 100% hidup semua tuh nggak ada, pasti ada salah satu nanti ada yang mati, ada yang sakit, ada yang melompat keluar. Nah, memang seperti itu. Tapi kalau kapasitas kita besar ya, banyak seperti ini ya, nggak terasa kita jalan terus ya. Oke, jadi sampai di situ dulu ataupun di sini dulu lah, serah. Yang penting efisiensi dari penggunaan kutu air itu hal yang pertama ya. Sudah saya informasikan, dan juga nanti akan saya lagi untuk efisiensi dari air dan kutu air itu yang kedua nanti ada juga ya. Soalnya banyak sih cara-cara fungsi dari kutu air itu, selain buat pakan juga itu banyak itu sebenarnya fungsinya. Yang penting kita bisa dapat menggunakannya dengan bijak ya, dengan tahu ya keadaan medan itu seperti apa. Oke, nanti tunggu aja video selanjutnya. Oke, sampai di situ dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.